bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Ingin mempresentasikan materi tentang dasar histori integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dan rekan saya Rahmayanti, saya Rifda Nur AS, saya Nur Amalia, dan Nur Aisyah. dan itulah rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan video dari kami. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional berarti menyatunya berbagai kelompok masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa dan negara yang berdaulat. Dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian, menurut Anderson, bangsa terbentuk sebagai komunitas politik yang dibayangkan atau imagined political community. Adapun faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kita bahas dulu mengenai faktor pendukung. Yang pertama yaitu kerjasama sosial, ekonomi, dan politik, di mana adanya kolaborasi di berbagai bidang ini memperkuat ikatan antar warga dan mendorong kemajuan bersama. Yang kedua yaitu gotong royong serta tenggang rasa antar warga, di mana sikap saling membantu atau gotong royong dan menghargai tenggang rasa menciptakan harmoni dan kekompakan di masyarakat. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama yaitu konflik antar suku dan fanatisme sempit, yaitu perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan suku atau keyakinan yang terlalu fanatik bisa merusak persatuan dan menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua yaitu dominasi budaya tertentu dan permusuhan adat. Ketika satu budaya atau adat istiadat merasa lebih unggul dan mendominasi, hal itu dapat memicu permusuhan dan ketidakadilan yang pada akhirnya akan menghambat integrasi sosial. Materi selanjutnya yaitu adalah tonggak sejarah Kerajaan Nusantara. Yang pertama, Sriwijaya, pusat perdagangan maritim yang menyatukan jalur dagang Asia Tenggara. Yang kedua, Majapahit, Sumpah Palapa dari Gajah Mada menunjukkan cita-cita menyatukan Nusantara. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tonggak sejarah kolonialisme. Penjajahan oleh Portugis, Belanda, dan Jepang membawa penderitaan panjang bagi rakyat Nusantara. Perlawanan rakyat pada awalnya bersifat kedaerahan, misalnya Perang Diponegoro atau Perang Aceh. Namun, penderitaan bersama menumbuhkan rasa senasib dan melahirkan nasionalisme. Lanjut, tonggak sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada Kongres Pemuda II, lahirlah ikrar, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan memperkuat komunikasi lintas daerah. Sumpah Pemuda menjadi titik balik lahirnya persatuan nasional di tengah keberagaman. Selanjutnya yaitu tonggak sejarah, proklamasi pada tahun 1945. Proklamasi bukan hanya simbol berakhirnya penjajahan, tetapi juga menjadi momen pengukuhan integrasi nasional. Seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya penjajahan. Sejak saat itu semangat persatuan menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Baik, selanjutnya yaitu analisis pengaruh sejarah. Yang pertama yaitu pahlawan lokal. Dari kegagalan tersebut lahirlah kesadaran bahwa bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Yang kedua yaitu penderitaan kolonial, melahirkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang ketiga yaitu gerakan nasional. Organisasi modern memperkuat perjuangan nasional. Yang keempat yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi menjadi simbol persatuan dan kebangkitan bangsa.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Integrasi Nasional Indonesia merupakan hasil perjalanan sejarah panjang yang melibatkan berbagai peristiwa penting, mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang memperlihatkan benih persatuan, penderitaan akibat kolonialisme yang memunculkan hingga proklamasi kemerdekaan sebagai puncak integrasi. Terima kasih.